Kemewahan sebuah hunian bukan hanya tergantung dari kondisi bangunannya aja, tapi bagaimana kawasan itu didesain secara fasilitas, landscape semuanya. Dan sekarang saya ada di kawasan Morrison, Bekasi, yang konon adalah kawasan klaster paling mewah di Summarecon, Bekasi. Kita akan lihat seperti apa. Yuk! Sekarang saya ada di depan rumah contoh di klaster Morrison, Summarecon, Bekasi, yang konon adalah klaster paling mewah di kawasan ini. Seperti apa mewahnya? Nah, kita akan lihat sekarang. Ini adalah rumah contoh yang lebar 9 meter dan carportnya aja lebarnya 5 meter. Jadi di carport ini bisa muat 2 mobil yang berdampingan sekaligus ya, sehingga kita udah nggak perlu lagi pakai garasi karena ini semua udah bisa tercover dari carport. Dan juga ada kanopi yang terbuat dari kaca tempered. Kita akan cek bagian dalamnya mewahnya seperti apa. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Silakan masuk. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Tetri ya. Tim saya dari Xavier Knox First Bekasi, salah satu kantor yang menjadi spesialis pemain properti di area Summarecon Bekasi. Ibu Tetri, ya, bisa cerita nggak, ini rumah namanya tipe apa dan size-nya seperti apa? Oke, ini tipe Keyaki, klaster khusus di Summarecon Bekasi, yaitu klaster Morrison, klaster termewah di seputaran Summarecon Bekasi. Tidak hanya mewah dari luarnya saja tadi ya Pak Daniel, yes, karena penampilannya juga berbeda dengan klaster lainnya. Ini satu-satunya rumah atau klaster dengan 3 lantai. Oh, rumah ini dengan 3 tipe lantai. Rumah di Summarecon Bekasi yang 3 lantai ya? Betul sekali, Okay, dan didesain khusus oleh Sumitomo Forestry. Sumitomo. Betul sekali. Nah, kita bisa lihat langsung nih teman-teman, ini adalah area living room-nya, ya, yang langsung ini loft tanpa pembatas, ada area untuk dining area, ya, betul dan sekali, kitchen pantry. Nah, kebetulan kita ini mereview rumah yang posisinya di corner ya, di hook, sehingga ini anaknya bisa ada 2 pencahayaan. Ya. Ada jendela yang dari arah depan, dan ada jendela yang dari arah betul samping. Sekali. Nah, ini bisa dipakai untuk ruang kerja, di samping sini atau ya, bisa diloskan juga bisa. Oke. Dan dari sini kita bisa masuk ke sini Pak Daniel. Di sini ada ruang tidur tamu. Ini kamar toh ya? Betul sekali. Hidden place banget ya? Iya, dan tempatnya cozy sekali. Ini untuk ruang tidur tamu. Jadi kalau tamu datang atau ada orang tua tidak perlu capek-capek naik ke atas. Oke. Cukup di bawah saja. Oh, dan ini ternyata memang kamar lantai 1 itu buat sebagian besar rumah. Betul. Adalah sebuah privilege yang memang sangat membantu ya, karena mungkin untuk orang tua atau untuk tamu, sehingga tidak mengganggu privasi yang lebih banyak ya dari pemilik rumah ya. Betul sekali. Kita cek di kamar berikutnya. Yuk. Yuk. Ini ceilingnya lebih di atas 6 meter, jadi kelihatan luas betul. Ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kamera mungkin bisa menyorot ke atas ya, itu memang kelebihan dari rumah ini. Dengan konsep rumah yang 3 lantainya, ini betul-betul punya ceiling di area living room ini tinggi banget. Jadi ini kesannya seperti lobby di hotel ya. Betul sekali, pencahayaannya juga dapat jadi. Ya, dan ternyata ceiling yang setinggi ini, itu semuanya di satu sisi itu betul-betul full kaca dari atas sampai ke bawah, sehingga betul-betul cahaya itu masuk tuh dengan melimpah ya, betul tanpa sekali. ada pembatas apapun. Nah, sekarang kita mau lihat apa lagi nih, Bu? Ini ada ruangan apa nih? Kalau ini bagian taman dan ada kamar tidur pembantu dan toilet pembantu. Jadi meskipun di sini masak, tapi kita bisa lihat ada pemandangan tamannya. Dan kalau kita mau kreatif di sini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa area ruang utama ini bisa kita kreatifkan untuk menjadi berbagai komposisi. Nah, kebetulan yang sekarang di rumah contoh itu ilustrasinya, area situ adalah living room. Betul. Ini adalah kitchen pantry. Ya. Dan dining room-nya ditaruh di sebelah sini. Tapi ini juga bisa di-switch ya, karena emang nanti kan kita nggak dapat perabotannya ya. Ini kan dijual dalam keadaan kosong. Ini sebagai ide. Ini sebagai ide, berarti kita bisa berkreatif nanti bagaimana kita mau ngaturnya sesuai dengan apa yang kita mau. Tepat sekali. Ini kamar yang pertama. Kamar yang ini kedua kamar pertama, tapi ada yang belum dilihat. Karena di sini ada hidden place lagi. Kamar mandi atau toilet banyak untuk hidden di bawah. gem-nya rupanya rumah ini ya. Silakan. Ini kamar mandi di dalam. Oke, kameranya bisa masuk langsung aja. Ya. Nah, ini ternyata kamar mandinya gede loh. Sudah shower dan ya.
Dan ternyata tidak hanya besar, plafonnya tinggi kamar mandinya. Betul. Ini adalah plafon yang menurut saya untuk rumah tipe 9 ya. Ya. Di lantai satu Setiap ini tinggi banget. posisi ini plafonnya. dimaksimalkan. Yes, dan ini udah ada toilet, ada area untuk shower, dan juga area untuk wastafel. Iya. Semuanya udah komplit dan memang ini enak ya, perasaannya kayak nggak pendek ya plafonnya ya. Iya, meskipun di bawah tangga ya Pak. Terus sekalipun di bawah Iya. tangga. Iya. Kita lanjut ke kamar atas ya Pak. Yuk. Kita menuju ke kamar utama. Nah, karena konsepnya Jepang, kita nggak perlu khawatir nih waktu di tangga seperti ini kita dapat pencahayaan. Ini sudah disiapkan Pak. Oh, jadi lampu ini udah bawaannya berarti Sudah, ya? betul sekali. Dan ini sangat membantu loh teman-teman. Ini kalau malam hari pas semua udah gelap ya, ini bisa membantu kita supaya nggak sampai Ya, biasanya kejeduk kan ya di tangga ya. Kasih lampu di atas, tapi Yes. ini kasih lampu di pas Di langkahnya. tapaknya ya. Betul sekali. Ini ada kamar tidur utama dan di sini bisa dibikin kamar kerja juga. Nah, kamar kerja yang di sini ideal. Kalau berbuat kamar tidur memang nggak mungkin ya, karena Iya. memang size-nya adalah betul-betul untuk ruang kerja atau ruang belajar. Dan ilustrasinya menarik sekali. Ini adalah area corner untuk meja belajar. Di sampingnya bisa dibuat rak-rak lemari untuk library ya, seperti itu. Dan saya suka sih yang suasana seperti ini. Kesannya kayak betul-betul kayak tempatnya orang pinter gitu loh. Khusus memang dibuat Khusus ya. seperti Nah, itu. ini kamar tidur utamanya Ini ya? kamar tidur utama, lebarnya itu 5x7 Pak. Di sini masuk dengan wardrobe dan di Masuk sini, pertama langsung bisa buat wardrobe. Betul. Wah, istri saya pasti suka nih yang seperti ini. jadi bisa simpan koleksi tas, koleksi Ini bisa sepatu. buat lemari gede banget. Ini lemarinya udah dua sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, bisa 5 pintu. Kalau mau dandan juga nggak ada gangguan Pak. Nggak ada gangguan ya. Betul sekali. Dan bisa tidak terlihat karena agak terpisah dari posisi kamar utamanya. Iya, nah ini kamarnya yang bisa karena letaknya hook, jadi kita bisa lihat view-nya Wah, langsung enak ke ya. taman. Pencahayaannya ini betul-betul terang ini, sekalipun nggak Betul. pakai lampu pun ya. Karena sekali. cahaya dua sisi masuk semua. Sirkulasi udaranya juga ini bisa dibuka. Yes. Pintu yang sini jendelanya. Dan kalian bisa amati bahwa ini dari garis lantai paling bawah sampai dengan plafon paling atas tuh kaca itu full ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan tuh maksimum banget ya, nggak ada penghalang. Bangun tidur langsung lihat ke arah pemandangan yang ada di luar. Betul. Keren, keren, keren. Ada balkon di Ada luar balkon juga. Untuk ngopi pagi, Oh, untuk iya. menikmati snack. Dikunci Sudah nih balkonnya, dikunci, kita iya. lihat aja dari luar ya. Iya. Nah itu balkonnya kalau buat ruang duduk-duduk atau area sanctuary kita menyendiri ya, baca buku, menikmati minum kopi, Iya. itu udah lebih dari cukup tempatnya. Ya. Dan setiap kamar di tipe ini itu punya kamar mandi. Jadi semua kamar di sini punya kamar mandi sendiri-sendiri ya? Betul. Enak dong, kalau mandi nggak usah ngantri berarti? Betul sekali. Untuk di lantai ini memang khusus untuk kamar tidur utama. Nanti di kamar berikutnya atau di lantai berikutnya itu khusus untuk anak-anak. Nah ini memang kelihatan ini memang untuk Sudah kapal dua. ya, karena Betul. wastafelnya ini bisa untuk 2 orang, kemudian ada area untuk shower. Istimewanya yang ini udah ada rain shower Ya. dan pakai hand shower juga. Di sampingnya ini ada toilet ya, toilet duduk ya. Betul sebelah sampingnya. sekali. Ini berarti adalah kamar tidur yang kedua di rumah ini. Ya. Total ada berapa kamar sih Bu? Kalau ini sudah ada 4 kamar. 4 kamar ya. Betul. Berarti kamar yang ketiga dan 4 ada di? Ada di atas. Ada di atas. Ya. Oke. Yuk kita naik ke lantai berikutnya. Seperti tadi tetap lampunya masih ada untuk pencahayaan waktu kita melangkah. Ini memang standarnya akan mendapatkan railing tangga yang seperti ini ya? Betul sekali Pak. Oke, jadi ini berupa plat besi ya, Iya. yang dicat warna hitam dan railingnya terbuat dari kayu. Nah, ini area khusus untuk anak atau ya untuk anak-anak. Yang sebelah sini bisa dipakai untuk tempat dia bereksplor ataupun jadi tempat belajar juga bisa. Ini berarti di lantai ini aja ada berapa kamar tidur? Ini ada 2 kamar tidur. Oh, ada 2. Oke, berarti ini betul-betul di split ya. Area paling bawah tuh area yang mungkin Tamu. dibilang agak publik ya. Betul sekali. Area yang lantai kedua itu murni untuk pemilik rumah. Betul. Lantai 3 ini untuk anak-anaknya. Udah Iya. dibaginya udah bagus banget. Iya. Nah, ternyata lantai 3 ini ada 3 kamar. Satu dipergunakan untuk ruang belajar. Ya, yang satunya lagi ini ada Nah, ini nih. Ini menarik ini. ini untuk ruang tidur anak. Cuman didesain
mereka Wah, bereksplor. Lucu banget. Bisa bergelantungan meskipun di lantai 3. Ini sebuah desain inspirasi yang bisa ditiru ini ya netizen ya. Iya, betul sekali. Bisa ada pelosotannya di sini dan seperti yang tadi saya kasih tahu, tiap kamar ada kamar mandi. Jadi ini konsepnya dibuat interiornya tuh konsep mezanin. Ya, jadi di bawah itu dikasih meja belajar. Kemudian di atasnya itu dibuat untuk area tempat tidurnya ya. Lucu Kalau banget. mau bangun tidur langsung turun. Langsung turun. Bahkan itu ada kayak papan seluncurnya Iya. loh. Itu lucu banget ya. Iya. Ini konsepnya jarang ada, malah baru pertama kali saya lihat ini. Iya. Nah, ada kamar mandi sendiri di sini ternyata. Jadi ini kamar mandinya emang agak lebih kecil daripada yang di kamar tidur utama. Ya, tapi buat orang yang sebegede saya pun ini size-nya enak ya. Cukup besar, ada hand showernya, cukup nyaman, toilet, wastafel, semua udah lengkap. Ini kamar yang ketiga. Ya, Kamar yang terakhir. kamar yang terakhir ada di sebelah sini. Dan ini sama-sama ngadep ke balkon juga. Kita masuk ke kamar yang berikutnya. Ini kamar anak berikutnya. Oh, berarti balkonnya itu bisa diakses dari 2 kamar ya? Betul sekali. Dari kamar yang sebelah tadi ada pintu ke arah balkon, di sini juga ada pintu sliding door yang ke arah balkon. Kalau Bisa yang ini buat lebih ngumpul. betul, yang ini lebih luas. Di sini tampak mungkin anak untuk yang sudah dewasa, jadi sudah ada wardrobe-nya seperti itu. Yang tadi masih yang anak-anak. Ya, ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini kamar yang ini memang karena size-nya lebih lebar ya. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai untuk ranjang yang ukurannya double bed pun masih bisa ya, 160 atau 180 masih cukup. Tapi enaknya tuh bisa dilihat ya, jendelanya ini Bisa kebuka. full loh. Ya. Dari bawah sampai ke atas, ini view keluar. Di sini juga dari bawah sampai ke atas semua jendela. Kebayang nggak sih, bangun tidur kanan kiri semuanya kaca. Wah, kalau matahari bersinar, ini terang Langsung melek duluan. ya, Pak. Dan ini memang memberikan kesan jadi ruangan itu lebih luas Yes. dengan kaca. Gitu. Dan memang sesuai dengan tagline-nya Morrison, luxury, peace, And harmony. ya, Betul memang sekali. berasa banget bahwa pada saat masuk ke tempat ini tuh damai ya, nyaman ya, tenang gitu ya. Karena setiap ruangan tuh kayaknya pemisahan lantai ini membuat setiap part itu lebih private satu dengan yang lain. Nah, ini kamarnya kayak kamar mandi di kamar yang sebelumnya. Jadi space-nya, penataannya mirip sekali dengan kamar mandi yang di kamar yang ketiga tadi. Ini adalah kamar yang keempat dengan kamar mandinya sendiri. Jadi enaknya rumah ini 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, semuanya tidak perlu ngantri dan bisa mandi sepuasnya. Selain material kualitas rumah yang mewah, sebuah klaster juga dilihat dari seberapa keren fasilitasnya dan lengkapnya yang bisa dinikmati oleh seluruh penghuni. Nah, sekarang saya akan ditemani oleh partner saya, Ibu Feby, ya, dari Xavier Marks First Bekasi. Hai, Bu. Halo, Pak. Iya. Bingung ya kalau ini kesalahannya Iya. seperti apa ya? Betul, Pak. Nah, ini sekarang adalah fasilitas dari Clubhouse ya ini ya? Iya, betul. Nah, ada apa aja di sini kalau di Cluster Morrison? Kalau di Cluster Morrison ini kebetulan ada pool untuk anak-anak. Oke. Yang ini pool untuk anak-anak, yang sini untuk dewasa, dan juga ada jacuzzi-nya, Pak. Jacuzzi sebelah mana? Di sebelah sana. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya poolnya yang untuk dewasa ini panjang ya. Ini kalau saya bilang ini hampir semi olimpik ya size-nya. Dan selain pool untuk orang dewasa yang cukup gede, pool untuk anak-anak yang bentuknya cukup wavy ya. Nah, di situ juga ada pond, jadi pond untuk fish pond ya. Dan mungkin jacuzzi di sebelah situ ya. Iya, betul, Pak. Kita bisa lihat ke sana mungkin ya. Boleh. Nah, selain fasilitas untuk berenang, di dalam sini apakah ada tempat fasilitas lainnya yang disediakan untuk Cluster Morrison? Di sini ada juga untuk tempat fitnessnya, jogging track. Gitu, Oh, oke. Pak. Jadi hunian yang ada di sini tuh nggak harus keluar untuk cari swimming pool atau untuk berendam atau untuk fitness. Jadi mereka udah ada di satu klaster ini. Tapi teman-teman lihat sendiri aja, ini kolam renangnya udah gede banget. Ya, ini kayaknya mau dibuat pesta juga boleh nih kayaknya ya. Betul, Pak. Kita di mau buat sebelah sana barbecue, itu. ya kan? Kita mau buat untuk tempat kumpul-kumpul.
Ini udah gede, size-nya betul-betul huge ya ini kolam renangnya ya. Dan memang suasananya udah kayak suasana resort ini ya. Betul banget Pak, kayak Bali. Kayak di Bali ya. Nah ini adalah area jacuzzi. Jadi teman-teman bisa lihat nih jacuzzinya, yang size-nya juga cukup enak ya. Ada whirlpool-nya, jadi bisa semprot-semprot, bisa pijit badan kita kalau kita lagi capek, dan kita bisa relaksasi di tempat ini. Jadi di sini ada pool, ada jacuzzi di belakang, ada kolam renang anak, ada gym-gymnya di sebelah mana ya? Di lantai 2 Pak. Oh, gymnya di lantai 2. Dan di Oke. lantai 1 itu juga ada untuk pertemuan, bisa dibuat pesta atau arisan gitu sih. Oh, jadi clubhouse ini boleh dipakai untuk kita punya venue ya? Boleh sih Pak, asal pada saat itu nggak sedang dipakai dengan yang lain ya. Oke, mungkin kita harus reservasi gitu lah ya. betul sih, Pak. Oke, wow. Dan ini katanya teman-teman, konon adalah fasilitas clubhouse yang paling mewah dari seluruh klaster yang ada di Summarecon Iya, betul banget. Bekasi. Nah, ini adalah areanya yang mungkin bisa Untuk dipakai dipakai buat kumpul-kumpul ya. pertemuan. Iya, betul Pak. Dia buat pertemuan, arisan, atau ulang tahun anak gitu. Nah, ini bisa kelihatan nih gede banget ya. Ini sebagai sebuah venue untuk kumpul-kumpul ini lebih dari cukup ini. Plafonnya juga tinggi, dekorasinya juga bagus. Wah, ini kita bisa bikin cocktail party atau pesta anak-anak ulang tahun. Betul. Ya, atau bikin acara Sweet 17, semuanya bisa dipakai di tempat ini. Keren. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang tidak dimiliki oleh semua klaster yang ada di Summarecon Bekasi. Adanya adalah di Morisen. Apa itu, Bu? Morisen. Danau, ya. Dan danaunya ini cukup besar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan danau ini tidak hanya soal danaunya, tapi bisa lihat ini taman-taman yang ada di sampingnya, jalan setapak, jogging track, semuanya yang melingkari kawasan ini menjadi sangat-sangat asri dan eksklusif. Nah, ini kita juga mau lihat sendiri ya. Ini ada semacam kayak area undak-undakan ya, yang memang bisa dipakai buat tempat ngumpul-ngumpul ya. Nah, ini teman-teman bisa jalan di sini sampai persis ke tepi area danaunya. Nah, bisa dirasakan nih, ini kalau pagi hari kita mau naik sepeda, kita mau jalan ya Bu ya. Nah, Betul, Pak. tapi memang tempat ini boleh dipakai untuk pesta gitu nggak ya? Kalau untuk pesta sepertinya sih di sana ya Pak ya. Di clubhouse yang tadi ya? Iya, kalau di sini biasanya untuk yoga gitu sih Pak. Oh, yoga, betul, betul, ya. Yoga. Terus anak-anak paling untuk bermain-main gitu aja sih. Oke, nah ini sebenarnya danau ini itu memang hanya eksklusif untuk para penghuni di Morisen atau bagaimana? Ini memang klaster Morisen ini memang ada danaunya, jadi memang eksklusif untuk. Berarti ini danau adalah di dalam klaster Klaster Morisennya. Morisen, ya betul. Wah, jadi dan ini adalah sesuatu yang bikin kawasan ini semakin mahal ya teman-teman ya. Karena ini bangun danau aja pasti nggak akan murah. Tapi memang betul-betul kesan yang diberikan dengan ada danau ini di dalam klaster itu pasti bikin suasananya sangat berbeda. Kalau tadi kita udah lihat fasilitasnya, ada clubhouse, ada danau, ada semua kemewahan sebuah klaster yang dibilang adalah paling mewah di Summarecon Bekasi. This is Morisen. Dan Ibu Putri kembali seperti tadi, rumah yang tadi kita udah lihat tadi, itu harganya di range harga berapa ya Bu? Untuk yang lebar tadi kita lihat itu lebar 9 kali 14,5. 9 kali 14,5 ya? Untuk posisi badan harganya dimulai 3,9 M. 3,9 M, oke. Tapi untuk posisi hook harganya dimulai dari 5 M. Tadi yang kita review adalah yang posisinya di hook ya, itu Betul mulai sekali. dari 5 M ya? Betul sekali. Dalam kondisi kosongan kan ya? Betul sekali. Kondisi kosongan. Nah, cara bayarnya Bu kira-kira? Cara bayarnya itu ada yang tunai keras, ada yang bertahap, ada juga yang KPR. Oke, bagus banget ya, berarti teman-teman nanti bisa pilih mau cara bayar mana sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kalian nanti mau lihat tempat ini, jangan lupa langsung harus kontaknya hanya ke mereka berdua ya. Nah, karena mereka adalah ahli spesialisnya jualan Morisen di Summarecon Bekasi. Ada Bu Tetri di nomor telepon yang ada di bawah ini ya, atau dengan Bu Feby yang ada nomor teleponnya di bawah ini. Jangan ke yang lainnya. Dan terus subscribe channel YouTube Xmark Indonesia, kasih like yang banyak, dan komen bagaimana pendapat kalian mengenai Morisen Summarecon Bekasi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan salam Xavier Marks!